Halo para GI Bro, balik lagi sama gue Rifki Hao dan di belakang layar ada Fala Ismail di sebuah segmen yang gue kasih nama Basa Basi Ruang. Bahas sana, bahas sini tentang ruang. Ada hal-hal yang suka ditakutin sama orang kalau mau renovasi rumah pastinya. Berapa orang penonton di sini yang mungkin pernah kena tipu sama vendor material atau sama tukang? Itu mungkin termasuk gue juga pernah zaman dulu. Gue juga pernah, dalam arti budgeting jadi bengkak, efeknya ya, budgeting jadi bengkak, kerjaan jadi nggak beres, material kagak awet. Waduh, itu udah macam-macam pernah gue lewatin sih dalam proses belajar pastinya, dan sampai saat ini gue pastinya masih belajar gitu ya. Tapi ada nggak sih cara-cara dibilang 0% kemungkinan, kayaknya nggak mungkin deh, tapi untuk meminimalisir resiko kena tipu tukang ataupun vendor material, ya gue akan kasih beberapa tips untuk kalian. Check it out. Oke, tips yang pertama adalah riset. Riset itu apa yang harus diriset? Ya pasti tukangnya, vendornya, bahannya atau materialnya ya. Sama aja kayak lu lagi ngedeketin cewek ya. Lu pasti akan stalking dia dulu, latar belakangnya siapa sih ini orang, orangnya kayak gimana sih, mantannya modelnya gimana, dia putus karena apa. Itu pasti lu akan riset. Harus sih sebetulnya. Jangan sampai zong ya, tidak sesuai harapan. Lu harus riset dulu, minimal lu bisa tanya ke teman, karena misalnya ada beberapa tukang yang rekomendasi dari teman atau beberapa vendor yang juga rekomendasi, dan itu pun lo harus riset. Zaman sekarang riset oke lah, bisa lewat Google, bisa lewat sosial media yang dia punya, bisa lewat informasi dari orang-orang yang pernah menggunakan jasanya ya. Kenapa gue nggak rekom banget dari testimoni yang bagus-bagus di medsos? Karena ya tidak menutup kemungkinan bahwa testimoni yang ada itu bisa jadi di setting dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Tapi lu bisa lihat dari hasil kerjanya dia, portfolio dia, rumah yang dibangun rumah siapa. Itu pun berpengaruh. Walaupun gue juga pernah bikin sofa, itu dia sering ngerjain sofa-sofanya artis, tapi pas gue bikin untuk diri gue sendiri, tapi hasilnya tidak seindah yang dijanjikan. Nah itu lo harus cek secara mendalam, secara detail, dan jangan lupa minta garansi untuk pekerjaan dan lain sebagainya dituangkan di dalam kontrak kerjasamanya. Itu penting banget. Nah tips yang kedua, tadi gue sempat singgung sedikit soal bahwa ada tukang atau vendor material yang direkomendasikan oleh orang-orang sekitar. Nah yang perlu kita pastikan sebetulnya adalah rekomendasi ini harus yang benar-benar valid, dalam arti orang-orang yang benar-benar lu percaya, kayak misalnya saudara, kakak, bokap, nyokap, itu bisa. Oke, sahabat itu juga bisa. Oke, jadi jangan terlalu gampang tergiur dengan rekomendasi orang-orang yang lu tidak terlalu mengenal. Ya karena bisa jadi mereka hanya ingin mendapatkan fee marketing dari pekerjaan tersebut gitu loh. Tapi kalau orang-orang terdekat itu lu benar-benar bisa meminimalisasi resikonya. Kenapa? Yang pasti itu juga karena mereka sudah pernah menggunakan jasa tukang atau vendor material. Itu penting banget ya. Oke, tips yang ketiga, buat kontrak kerjasama yang jelas. Deadline-nya, reward and punishment, konsepnya, cantumkan juga material-material yang dipakai, kecuali ketika ada perubahan material itu harus disepakati secara bersama-sama. Nggak main asal aja, sampai sampel misalnya ada nih, misalnya lantainya mau yang kayak gini. Nah itu kalau bisa lo foto. Dulu gue gitu, ubin toilet tuh suka gue foto. Ubin toilet itu gue foto, sama nggak nih warnanya, apanya segala macem ya. Tapi fotonya nggak usah diedit-edit ya, karena nanti pasti kemungkinan akan berbeda. Tapi on point adalah material ini harus sama dengan apa yang dijanjikan.
sesuai dengan sampel. Kalau ada sampel yang diberikan, minimal berbentuk gambar. Dari fiturnya didetailkan aja. Jadi jangan malas untuk membuat kontrak yang bagus, membuat kontrak yang detail. Karena kontrak yang detail itu akan menyelamatkan kita pastinya dari atau hasil yang tidak kita harapkan lah pokoknya. Kontrak itu akan mengamankan kita. Jadi semua tertuang, dari biaya, berapa tukang yang digunakan, jangan sampai 5, janjinya 5 yang dipakai 4 gitu kan. Nah, itu harus benar-benar tertuang di dalam kontrak perjanjian. Kadang-kadang suka diremehin, tapi saran gue, please, lo harus benar-benar teliti sama kontrak perjanjian. Jangan sampai di tengah jalan berubah, lo tidak ada perjanjian, lo nggak ada reward and punishment yang tertuang di dalam situ, nggak ada misalnya kalau ini nggak sesuai ya waktunya, ini ada penaltinya lo buat si kontraktor. Nah, itu juga penting banget. Jangan sampai nggak ada yang kayak gitu-gitu. Karena efeknya nggak cuma soal kecewa sih, tapi ya namanya rumah ya, lo mau ngebenerin lagi juga nggak semurah itu biayanya. Jadi pentingnya kalau perlu lo konsultasi deh sama lawyer lo. Kalau lo punya lawyer, lo konsultasi deh, lo ngobrol deh. Pokoknya dalam perjanjian semua harus tertuang dengan detail dan teliti. Nah, itu saran dari gua yang ketiga. Oke, yang keempat. Ini soal keuangan. Ini penting banget. Keuangan itu harus lo kontrol. Oke? Keuangan itu harus dikontrol dan mekanisme pembayaran yang bertahap sesuai dengan proses kerja. Misalnya pembayaran pertama ini mengerjakan halaman depan atau misalnya gitu ya, halaman depan dan ruang tamu. Jadi kalau itu belum selesai, jangan dulu lo kasih tahap kedua. Itu harus selesai dan terevaluasi seperti konten yang gua bikin sebelum ini. Harus sesuai dan clear banget. Jadi jangan sampai udah nanti banyak yang dikerjain, banyak yang direnov, hal-hal kecil itu malah terlupakan. Jadi kalau ingat tips yang ketiga soal perjanjian, nah itu juga harus dimasukkan. Pembayaran pertama itu pengerjaan A, B, C, D. Oke, pembayaran kedua tuh mengerjakan E, F, G, H. Nah, itu misalnya. Jadi itu juga harus tertuang di dalam kontrak. Dan yang paling penting adalah evaluasinya jangan lupa. Itu penting banget. Baru lanjut ke pembayaran tahap kedua. Oke, tips yang terakhir sepertinya, tips yang kelima, itu kalau bisa lo sering deh kontrol atau lo sering datang ke lapangan tanpa perlu janjian. Sidak aja. Gua aja berapa kali, gue malah disidak tuh malah seneng. Karena apa? Orang itu juga apa ya, ketika datang mungkin dia ragu dengan pekerjaan gue dan ternyata gue bisa selesaikan itu dengan baik. Oh, itu kan jadi nilai plus buat gue sebagai orang yang mengerjakan. Tapi kalau buat kalian dari sisi orang yang merenov ya, atau orang yang sudah mengeluarkan biaya untuk renov atau klien gue gitu ya, lu harus sering datang ke lapangan. Jangan pernah percaya 100% walaupun itu ke gue. Kenapa? Karena kalau ada trouble di lapangan pun itu harus biasanya gue komunikasikan dengan si pemilik rumah. Jadi cepat ada solusi. Karena trouble-trouble yang nggak terpredik tuh pasti ada aja, dan kita akan sama-sama menuntaskannya dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, nah jadi jangan terlalu jangan gampang, jangan suka ngegampangin lah. Yang ada lu nggak pernah datang, tahu-tahu tukang gue pada liburan kan, gimana ya? Kayak enak banget. Lu nya lagi kerja keras nyari duit buat ngerenov rumah, tukangnya pada liburan, misalnya kayak gitu. Nah, lu harus sering datang. Lo harus sering datang, seminggu sekali tapi harinya diacak. Wah, itu lucu juga. Jadi kalau kontraktor yang profesional harusnya dia siap kapanpun kliennya datang untuk melihat bagaimana tukang-tukangnya atau bagaimana proses renovasi rumahnya berjalan, seperti apa yang dia mau dan seperti apa yang dia harapkan. Oke, itulah tips dari gue pada video kali ini. Terima kasih buat para GI Bro yang sudah menonton sampai habis, karena insya Allah ini akan bermanfaat juga buat kalian. Pastinya juga bermanfaat buat gue. Jadi untuk mengingatkan gue lagi tentang bagaimana sih biar pelanggan gue itu juga aman dari sisi keuangan, dari sisi pengerjaan, semua prosesnya kita komunikasikan dan berjalan dengan baik sehingga tidak ada kecurigaan, oh ini saya ditipu nih sama Rify. Nggak ada, semua terkontrol, semua dengan baik, dan gue pun biasanya akan mengingatkan kalau dia lupa, klien gue lupa gitu ya maksudnya ya.
Kalau klien gue lupa suka gue ingetin nih, Pak kapan mau datang lihat proses pengerjaan. Nah, itu biasanya suka gue ingatkan. Kenapa? Karena pastinya itu juga akan menjadi nilai plus buat gue. Yang kedua, itu akan mengamankan kalian sebagai pengguna jasa gue. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Support terus channel ini biar gue terus semangat sama Om Falah untuk berbagi tips and trik tentang renovasi rumah atau membangun rumah ya. Rumah itu tempat yang sangat berarti buat gue, apalagi gue sebetulnya orangnya mageran, malas keluar rumah, jadi harus terlihat sempurna sesuai dengan harapan gue. Thank you for watching, see you and bye-bye.